samawati wal ardil ghaiba ilallah. Katakan, wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi hal yang gaib kecuali Allah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib Elsi hafizahullahu ta'ala dengan pembahasan kitab Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibu Lil Imam yang merupakan buah karya dari Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib Elsi hafizahullahu ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal masykura wa ma'jura. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab atau Ar-Risalah Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibu Lil Imam. Akidah seorang muslim terhadap pemimpinnya yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam Barjas rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga Allah mudahkan kajian kita, terutama pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sampai pada halaman 19
poin kedua tentang kewajiban seorang muslim terhadap pemimpin kaum muslimin. Entah yang namanya al-khalifah, entah yang namanya waliul amr, ulil amri, yang namanya al-imam, atau yang namanya al-hakim, atau yang namanya al-malik, raja, atau presiden, ya, selama muslim. Dan kata beliau, wasam'u atau as-sam'u wa ta'a lahu fi ghairi maksiatillahi ta'ala. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin muslim. Ya, sekali lagi, apapun istilahnya, yang penting dia pemimpin muslim. Dan perintahnya fi ghairi maksiatillah. Dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, hadzal haqqu ajma'a alaihi ahlu sunnati wal jamaah. Hak pemimpin yang satu ini, atau kewajiban rakyat, ya, muslim, ya, yang satu ini, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, telah disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Wa auda'uhu fi kutubil aqaid, dan mereka mencantumkannya dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya, ini sekali lagi merupakan salah satu pembahasan usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, banyak atau hampir rata-rata kitab akidah salaf mencantumkan masalah yang satu ini. Kita mau buktikan dengan membaca beberapa kitab akidah salaf, ya, terutama yang di abad ke-3 dan juga ke-4 Hijriah. Ya, ini akan kita bacakan insya Allah. Ada mungkin 10 kitab lebih, ya, dari kitab akidah salaf untuk menegaskan ini salah satu pembahasan akidah Ahlussunnah atau prinsip akidah Ahlussunnah. Ya, ini kita mau bacakan dari beberapa referensi mu'tabarah, ya, agar Ahlussunnah wal Jamaah semakin yakin dengan akidah dan kewajibannya yang satu ini, dan sekaligus membantah, ya, syubhat dari luar maupun dari dalam yang selalu nyinyiri pembahasan yang satu ini. Ya, ada sebagian mengatakan, ya, masa sedikit-dikit taat kepada pemimpin atau penguasa atau pemerintah. Ya, bahkan ada pula yang mengatakan, ini kita mau sampaikan, membuat at-tashkik, ya, keraguan terhadap akidah Ahlussunnah yang satu ini. Ya, kita membacakan, alhamdulillah, dulu juga pernah kita bantah statement tersebut, ya, sang oknum mengatakan, coba deh kawan amati saja sikap dan ucapan sebagian orang yang menjadikan ketaatan kepada penguasa sebagai syarat mutlak bagi siapapun yang hendak menjadi muslim yang taat, ya, atau sebut saja Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini salah satu syubhat orang-orang tersebut. Ya, salah satu at-tashkik, bentuk membuat keraguan terhadap akidah Ahlussunnah, usul Ahlussunnah yang satu ini. Ya, maka kita perlu tegaskan lagi, di antaranya dengan membaca kitab-kitab ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Barang siapa yang tidak meyakini kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin muslim dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah, maka dia, ya, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang muslim yang sejati taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, maka sekali lagi ini kita mau bacakan untuk mengokohkan, ya, akidah kita dan sekaligus membantah syubhat-syubhat seperti tadi. Kita mau mulai dari ucapan Imam Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dalam kitabnya Ushurus Sunnah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, lagi kitab Ushurus Sunnah Imam Ahmad,
Beliau berkata, wasam'u wa ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal fajir. Wajib mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin wa amiril mu'minin. Ya, istilahnya tidak dibedakan oleh Imam Ahmad, al-a'immah wa amiril mu'minin al-bar wal fajir, yang baik maupun yang fajir. Sekali lagi, baik pemimpin itu adil atau dolim, wajib didengar dan ditaati. Ini juga sebagai bantahan kepada yang menyatakan yang ditaati, yang dikatakan ulil amri, hanyalah yang menjadikan syariat Islam sebagai undang-undang negara. Kita katakan kalau pemimpin dolim, apakah dia telah menjadikan undang-undang syariat Islam sebagai dasar negara, sedangkan dia berbuat kezaliman? Apakah kezaliman bagian dari syariat Islam? Maka sekali lagi, yang penting pemimpin itu statusnya muslim dan perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Entah dia menjadikan undang-undang syariat Islam atau selainnya, ini pembahasan yang lain. Meskipun tetap kita yakini pemimpin, bahkan juga semua manusia, semua rakyat dan pemimpin wajib berhukum dengan hukum Allah. Karena tapi tidak disyaratkan pemimpin yang ditaati, ulil amri yang ditaati, harus menjadikan syariat Islam sebagai undang-undang pemerintah ataupun negaranya tersebut. Sekali lagi, kata-kata al-bar wal fajir. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang zalim. Orang zalim tidak berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana disyaratkan undang-undangnya dia sekali kalau Ahlus-Sunnah wal Jamaah, pemimpin yang menjadi ulil amri kaum muslimin, yang ditaati, yang muslim, dan perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Imam Ahmad, wa man waliyal khilafah wastama'an nasu alaihi waradu bihi. Dan yang wajib ditaati adalah yang menguasai kekhalifahan dan manusia bersepakat atasnya dari ridha terhadapnya, wa man ghalabahum bisayf, dan yang menguasai pemerintahan, kekuasaan negara, kekhalifahan dengan pedang alias kudeta hatta sara khalifatan. Dan ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang yang mensyaratkan yang kita taati yang dipilih lewat jalur yang syar'i. Kalau tidak syar'i, tidak oleh kalau di 41 ini ulama-ulama salaf al-sunnah wal jamaah diabaikan ini
Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita mau bacakan lagi ucapan Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i yang merupakan murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya, Imam Al-Muzani dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Ya, sekali lagi ini ulama-ulama abad ketiga Hijriah. Beliau mengatakan wa ta'atu li ulil amri fima kana indallah azza wa jalla mardiyan. Taat kepada pemimpin dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah azza wa jalla. Wasinabu makana indallahi muskhitan, dan meninggalkan perintah pemimpin yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Wa tarkul khuruj inda ta'dim wa jawrihim, dan tidak mengkudeta pemimpin kaum muslimin ketika mereka berbuat kezaliman ataupun kecurangan. Wa taubatu ilallah azza wa jalla kaima ya'tifa bihim ala ra'iyatihim, dan bertobat kepada Allah azza wa jalla. Itu solusi kalau ada pemimpin yang zalim. Setiap muslim rakyat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada atau itu cara memperbaiki pemimpin kaum muslimin. Bukan dengan melakukan pengerusakan, demonstrasi dan seterusnya, atau bahkan menghujat, mencaci maki. Ini bukan jalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta ajaran para as-salafu as-saleh. Intinya, Imam Al-Muzani menegaskan as-sam wa ta'a liwali al-amr. Kemudian kita mau bacakan juga Aqidah Ar-Razi, Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wala nanzi'u yadan min ta'ah, dan kita tidak boleh mencabut tangan ketaatan dari pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, ini ijma' as-salaf mewajibkan taat kepada ulil amri. Ini pembahasan usul ahli sunnah wal jamaah. Kita tambahkan lagi dari kitab ijma' salaf fil ijma' salaf dalam masalah akidah. Imam Haram Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah, murid dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wal jihadu lima wa kaum muslim wa liwal untuk objek Allah. Baik, ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja, rahimani wa rahimakumullah, afwan jiddan kalau ada gangguan sinyal, semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya ini. Kata Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah, wa alla takhud ala sultan wa tasma'u wa tuti. Jangan engkau memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, dan tetap engkau dengar dan taati.
la tangkus bai'atau, jangan membatalkan baiat kepadanya. Faman fa'ala dzalik fahuwa mubtadi'. Barang siapa melakukan hal tersebut maka dia ahli bid'ah. Ya, ini sekali lagi masalah yang dikatakan oleh para ulama termasuk usul ahlussunnah wal jamaah. Yang menyimpang darinya, yang tidak meyakininya, maka tadi kata Imam Harab Al-Kirmani mubtadi'. Ini bantahan kepada syubhat sang oknum tadi. Ya, bahwasanya dia menyinyiri orang-orang yang mengatakan syarat mutlak menjadi ahlussunnah adalah salah satunya mendengar jantan kepada pemimpin kaum muslimin. Iya, itu yang dikatakan oleh Imam Harab Al-Kirmani. Tidak mungkin bisa menjadi ahlussunnah sampai meyakini salah satu prinsip ahlussunnah, di antaranya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman fa'ala dzalik fahuwa mubtadi'. Yang membatalkan baiat kepada pemimpin seperti yang pernah kita sampaikan pada kajian yang lalu, misalnya ketika presiden kita waktu tahun lalu diangkat sebagai presiden, dia meyakini tentang kepemimpinannya, dia membaiat dengan meyakini untuk taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf. Tapi di tengah perjalanan, misalnya sekarang dia mengatakan dia bukan ulil amri saya sekarang, maka sekali lagi ini yang dikatakan membatalkan baiat fahuwa mubtadi', maka dia ahli bid'ah mukhalifun, menyelisihi akidah salaf, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, mufariqun lil jamaah, dan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Dan kata Rasul, man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia di lehernya tidak ada baiat kepada pemimpin kaum muslimin, mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita baca lagi dari kitab As-Sunnah karya Al-Imam Ibni Abi Asim yang wafat tahun 287 Hijriah, masih abad ketiga Hijriah. Ya, kitab ini keistimewaannya membawakan riwayat-riwayat saja dari Rasulullah SAW dan para sahabat atau para salaf. Ada bab fi dzikri sam'i wa ta'ah. Bab tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Beliau sebutkan di antaranya hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala isma wa ati fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa asaratin alika wa in akalu malaka wa darabu dhahraka. Dengar dan taati pemimpin kaum muslimin pada saat kesulitanmu, kemudahanmu, di saat semangat maupun tidak, dan untuk engkau mendahulukan hak pemimpin atasmu. Kemudian kata beliau, wa in akalu, meskipun mereka memakan hartamu dan memukul punggung. Apakah pemimpin yang dikatakan tadi syaratnya menjadikan syariat sebagai undang-undang, tapi dia berbuat dolim, tidak ada masalah untuk didengar dan ditaati? Apakah berbuat dolim seperti ini termasuk menjadikan syariat sebagai undang-undangnya? Maka sekali lagi itu ucapan yang sangat kontradiksi. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang masa tidak mensyaratkan kata-kata tadi. Pemimpin yang ditaati harus yang menjadikan undang-undang negaranya adalah syariat Islam, tidak. Sekali lagi tetap kita wajib meyakini hukum Allah, syariat Islam wajib diterapkan oleh semua pihak, baik yang atas maupun yang bawah, pemimpin maupun rakyat. Tapi sekali lagi itu bukan syarat dikatakan ulil amri adalah yang menjadikan undang-undang syariat Islam sebagai undang-undang negaranya atau pemerintahannya. Ini sekali lagi bukan disyaratkan. Namun itu kewajiban setiap pemimpin dan juga rakyat kaum al-muslimin. Kemudian juga Rasul SAW bersabda, ini hadis nomor 1027, man abadallah la yusyrik bihi syai'ah wa aqama shalah wa ataz zakah wa stami'a wa ata'a fa innallaha yudkhilu min aib abwabil jannah
fa innalaha thamaniyata abwab. Barang siapa beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Ini syarat pertama masuk surga. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya, dia mendirikan salat, menunaikan zakat, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga dari pintu surga yang mana saja. Dan surga memiliki 8 pintu. Hadis, isnadnya kata Syekh Albani, hasanun. Maka ini yang hampir jarang dibawakan oleh para khutbah, para duat, para asatidzah, bahwasanya salah satu pintu masuk surga mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini hadis Rasulullah SAW yang dicantumkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab Aqidah. Ini termasuk usul ahli sunnah wal jamaah, prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dan di antara keutamaan mendengar dan taat kepada pemimpin, mendengar dan taat kepada pemimpin, pahalanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma sangat disayangkan banyak kaum muslimin, kata para ulama, kalau disebut masalah hadis puasa, zakat, haji, sholat, lapang dada. Tapi kalau sudah dibacakan hadis-hadis tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin, sebagian mereka menuduh fulan itu penjilat, antek-antek pemerintah. Naudzubillah. Ini sekali lagi ajaran Rasul. Nanti akan kita bacakan hadis-hadisnya dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Makanya perlu untuk disampaikan hal-hal yang terasa asing seperti di tengah kaum muslimin. Padahal ini pembahasan prinsip akidah as-salaf al-sunnah wal jamaah. Pahalanya surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebutkan 5 kitab ulama salaf al-sunnah di abad ke-3 Hijriah. Kita mau bacakan lagi dari ulama salaf yang hidup di abad ke-4 Hijriah. Ini di samping untuk tadi mengokohkan akidah kita yang satu ini dan juga menjawab syubhat-syubhat tadi, dan sekaligus agar kita tahu, terutama bagi para penuntut ilmu agama as-salafiyin, agar tahu marojik, referensi-referensi kitab-kitab akidah salaf ahlus sunnah wal jamaah, untuk kita lebih dekat lagi dengan kitab-kitab ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Di antara ulama abad ke-4 Hijriah, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi atau Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridah. Kita meyakini taat kepada pemimpin kaum muslimin merupakan kewajiban yang merupakan bagian dari taat kepada Allah. Itu berdasarkan surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Tidaklah kita taat kepada pemimpin kecuali karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ya'muru bimaksiyah, selama mereka tidak memerintah kepada kemaksiatan. Wa nad'u lahum bis-shalah wal mu'afah, dan kata Imam At-Tahawi, dan kita doakan mereka dengan kebaikan dan dengan keselamatan. Bukan malah dicaci maki dan dihujat, namun doakan pemerintah pemimpin kaum muslimin. Insyaallah akan ada pembahasan khusus dalam bab. Kita bacakan lagi kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari yang hidup abad ke-4 Hijriah, tepatnya meninggal tahun 329 Hijriah. Beliau berkata, wasam'u wa ta'a lil a'immah fima yuhibbullah wa yardah. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man waliyal khilafah bi ijma'in nas alaihi waridahum bihi fahuwa amirul mukminin. Kata beliau, dan barang siapa yang telah menguasai kekhalifahan dengan kesepakatan manusia, yang wafat tahun 200 atau wafat 399 Hijriah, beliau membuat bab fi wujubis sam'i wa ta'ah. Dalam kitab Ushul Sunnah Al-Imam Ibnu Abi Zamanin mengatakan bab fi wujubis sam'i wa ta'ah, bab wajibnya
mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, qala Muhammad wa min qawli ahli sunnah anna sultan dhillullah fil ardi wa annahum malam yara ala nafsi sultanan barran kana au fajiran fahuwa ala khilafis sunnah. Dan di antara ucapan Ahlussunnah bahwasanya pemimpin adalah naungan Allah di atas muka bumi ini. Dan barang siapa yang berpendapat dirinya tidak memiliki pemimpin ya yang baik ataupun yang zalim, maka dia telah menyelisih sunnah alias menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Imam Ibn Abi Zamanin membawakan surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dan beliau mengatakan bahwasanya ulil amri minkum adalah al-wula, pemimpin kaum al-muslimin. Qala Muhammad wa sam'u wa ta'ah li wulatil amr amrun wajibun. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin. Itu adalah wajib, amrun wajibun. Sekali lagi ini dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ibn Abi Zamanin. Kemudian ada kitab Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Kalau ini dengan syarah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, alhamdulillah sudah pernah kita, beberapa kita tadi sudah alhamdulillah kita khatamkan dan kita ada yang masih kaji sekarang ini. Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani dari mazhab Maliki sama dengan Imam Ibn Abi Zamanin. Beliau dalam risalahnya mengatakan wa ta'a li a'immatil muslimin min wulati umurihim wa ulama'ihim. Wajib mendengar dan taat atau wajib mentaati pemimpin kaum muslimin. Kemudian Syekh Abdul Abbad mensarah dengan sarah yang sangat bagus sekali, dibawakan dalil-dalilnya. Tambah lagi dari kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Ajurri yang wafat tahun 360 Hijriah. Beliau membuat bab Fisam'i wa ta'a liman waliya amran muslimin wasabr alaihim wa injaru wa tarkal khuruj alaihim ma aqamus shalah. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dan bersabar atas kezaliman mereka serta tidak memberontak terhadap mereka selama mereka masih mendirikan salat. Tidak disyaratkan harus undang-undang pemerintahnya syariat Islam. Sekali lagi ini yang ada dalam kitab-kitab para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini yang juga disabdakan Rasulullah SAW. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan takunu alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun faman angkara faqad bari wa man kariya faqad salim walakin maradhiya wa taba. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma sallu. Kata Rasulullah SAW akan ada pemimpin umara, jamak daripada al-amir, yaitu amirul mukminin, akan ada umara, pemimpin-pemimpin yang kalian mengetahui dan kalian akan mengingkari. Ini pemimpin yang zalim, yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Rasul? Barang siapa yang mengingkari dalam hatinya, maka dia telah berlepas diri, dan barang siapa membenci dengan hatinya, maka dia telah selamat. Barang siapa yang ridho dan yang mengikuti kezaliman, kemungkarannya, dialah yang berdosa. Qalu ya Rasulullah ala nuqatilum. Ya Rasulullah, apakah kita boleh memerangi mereka? Kata Rasul, jangan, selama mereka masih mendirikan sholat. Nah, dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri. Namun intinya ini, para ulama salaf hampir rata-rata dalam kitab-kitab akidah mereka dicantumkan pembahasan yang satu ini. Karena pentingnya pembahasan satu ini, dan ini merupakan usul Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lain, kitab As-Sunnah oleh Imam Al-Khallal, muridnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala.
Bahkan di sini di awal bab juz pertama ini yang saya punya ada 3 juz atau ada 3 jilid. Ada 3 jilid. Jilid yang pertama, pembahasan pertamanya masalah pemimpin kaum muslimin. Dikatakan di sini awwalu kitabil musnad ma yubtada bihi min ta'atil imam wa talqil huj alaih. Awal kitab yaitu As-Sunnah Imam Al-Khalal itu dimulai dengan pembahasan taat kepada pemimpin dan wajib untuk meninggalkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian di sini ada ucapan Imam Ahmad yang perlu untuk kita sampaikan ketika beliau ditanya tentang siapa itu al-imam. Siapa itu al-imam? Maka beliau menjawab alladzi yastami'un nas wa yaqulun annahu imamun. Kita mau baca sedikit ucapan Imam Ahmad tentang definisi al-imam. Ada dalam jilid ini. Dikatakan oleh Ishaq, anna Aba Abdullah su'ila an hadisin Nabi SAW, man mata wa laisa lahu imamun mata mitatan jahiliyah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang hadis barang siapa yang mati di lehernya tidak ada baiat kepada imam, di lehernya tidak ada baiat kepada imam, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Makna? Apa maknanya? Kalau Abu Abdullah itu Imam Ahmad berkata, tadri mal imam, apakah Anda tahu siapa itu al-imam? Yang wajib dibaiat, yang wajib didengar dan ditaati. Kata beliau, al-imam alladhi yujmi'ul muslimun alaikulluhum yaqulu hada imam, fahada makna. Imam adalah yang kaum muslimin sepakat bahwasanya mereka mengatakan ini adalah al-imam. Kalau kita sensus dari Sabang sampai Merauke, semua orang terutama kaum muslimin mereka mengatakan presiden kita Bapak Prabowo Hafizahullah Ta'ala. Itu yang dinamakan al-imam. Sekali lagi tidak ada pensyaratan oleh Imam Ahmad harus undang-undangnya adalah syariat al-Islam. Sekali lagi selama dia muslim, dia adalah imamul mukminin, amirul mukminin, apalah namanya, rais jumhuriyah, presiden, imam, dan seterusnya. Yang penting dia menguasai negeri kaum muslimin, ulil amri minkum, ashabul amr, punya kekuasaan. Nah, sekali lagi, kalaupun yang menyelisihi itu termasuk yang syudzat, yang nyeleneh, tidak dijadikan sebagai tolak ukur. Kita tambahkan lagi dari abad ke-5 Hijriah, yaitu Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ini termasuk referensi yang agak luas dalam masalah al-aqidah yang wafat tahun 418 Hijriah. Beliau ini di jilid ke-7 mengatakan maruwiya anin Nabi SAW fi ta'atil a'immah. Apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin wal umara. Apalah istilahnya terserah. Yang penting dia yang menguasai negeri kaum muslimin sebagai pemimpin kaum muslimin. Entah dinamakan al-imam, entah dinamakan al-amir, al-malik, rais jumhuriyah, dan seterusnya. Kata Imam Al-Lalikai, siyaku maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'imah. Siap, redaksi yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang wajibnya taat kepada pemimpin dan umara waman il khuruj alaihim, dan dilarang memberontak kepada pemimpin kaum al-muslimin. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, dari kitab yang lumayan banyak kita sajikan tadi, dari kitab-kitab akidah salaf,
maka terang jelas bagaimana mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat merupakan salah satu bahasan akidah salaf ashabil hadis, merupakan prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah yang barang siapa menyimpang darinya maka dia telah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Adapun dalil-dalil tentang hal ini dalam hadis Rasul SAW, kita mau bacakan, kita tinggalkan dulu risalah Akidah Ahlul Islam fi Majhul Imam. Nanti insya Allah akan kita kembali lagi kepadanya. Kita mau baca dulu hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Bahwasanya ini pembahasan yang sangat terang benderang dalam Islam. Ayatnya ada An-Nisa 59 tadi. Demikian pula hadis-hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim. Meskipun sangat disayangkan, banyak yang jahil tentang hal ini, bahkan yang nyinyiri akan hal ini. Dengan kata-kata juga ini termasuk hulatut ta'ah, yang ekstrem dalam masa ketaatan kepada pemimpin. Dan banyak lagi ucapan-ucapan yang lain. Oleh karena itulah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usulus Sittah, 6 prinsip peragama, di prinsip yang ketiga Al-Aslus Tsalits beliau mengatakan inna min tamamil istima as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammar alaina walau kana abdan habasyiyah. Di antara kesempurnaan bersatu adalah wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin walau kana abdan habasyiyah, meskipun dari budak Ethiopia. Kemudian kata beliau, fabayyanallahu hadza bayanan sya'ian kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadara. Dan Allah telah menjelaskan pembahasan yang satu ini dengan pembahasan yang sangat terang benderang dengan berbagai macam redaksinya, entah dari sisi syariat ataupun fakta yang ada di lapangan. Summa sara hadal asal la yu'raf inda aksari man yadda'il ilma fa kaifal amal bihi. Cuma sangat disayangkan, kata beliau, prinsip yang satu ini tidak banyak diketahui oleh manusia, bahkan yang mengaku berilmu, atau yang mungkin juga gelarnya profesor, doktor. Maka bagaimana mungkin mereka bisa mengamalkannya? Sekali lagi, kata beliau, sangat terang benderang dalam ayat hadis Rasulullah SAW. Di sini kita bacakan dari kitab Sahih Muslim dulu. Kitab Sahih Muslim ada babul atau kitabul imarah tentang kepemimpinan. Ini kita mau baca beberapa riwayatnya sekali lagi agar kita betul-betul mantap menjalankan akidah dan meyakini akidah yang satu ini, dan sekaligus untuk membantah syubhat-syubhat alil bidah ataupun dari kelompok khawarij, harokin, takfirin, dan yang sejenis dengan mereka. Imam Muslim, sekali lagi, sudah insya Allah ada di antara kita yang mengetahui judul bab itu bukan dari Imam Muslim, namun dari syurah, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah. Imam Muslim hanya menyebutkan hadis-hadis yang satu makna. Kemudian yang mensarah di antara Imam Nawawi membuat bab, di antaranya di sini bab wujubi ta'atil umara fi ghairi maksiyah wa tahrimiha fil maksiyah. Bab wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan haram mentaati pemimpin dalam hal yang maksiat. Kemudian dibawakan riwayat yang pertama, qala Ibnu Jurayd, nazala ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Turun ayat An-Nisa tadi 59, wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian, fi Abdullah bin Hudzafa bin Qais ibni Adi. Bahwasanya ayat ini turun
berkaitan dengan kisah Abdullah bin Hudzaifah bin Qais ibni Adi. Kisahnya disebutkan, kita ringkas, beliau diutus sebagai panglima pasukan bersama para sahabat yang lain. Kemudian dia menyalakan api, kemudian anak buahnya disuruh masuk ke dalam api tersebut. Sebagian melarang, mengatakan tidaklah kita mentaati Rasul kecuali untuk menjauh dari api tersebut. Maka mereka pun curhat kepada Rasul SAW. Kemudian kata Rasul, kalau seandainya mereka masuk ke api itu, mereka tidak akan keluar selama-lamanya. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya taat itu hanya dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul bersabda, kita ringkas sanadnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wasallam qala man ata'ani faqad Allah wa man ya'sini faqad asallah. Barang siapa mentaatiku, maka dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa memaksiatiku, maka dia memaksiati Allah. Wa man yuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah mentaatiku, kata Rasul. Wa man ya'sil amir faqad asani. Dan barang siapa memaksiati al-amir, maka dia telah memaksiatiku. Terang benderang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul SAW dari Abi Hurairah anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, alaika sam'a wa ta'a fi usrika wa yusrika wa man syatika wa makrahika wa asatin alaika. Wajib bagimu mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan giat maupun tidak, dan untuk mendahulukan hak pemimpin atas hakmu. Riwayat berikutnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna khalili ausani an asma wa uti wa in kana abadan mujaddal atraf. Aku diwasiati oleh kekasihku yaitu Rasulullah SAW untuk aku mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dari budak yang cacat anggota tubuhnya. Kemudian sabda Rasulullah SAW dari Yahya bin Husain, qala sami'tu jaddati tuhaddisu anna sami'ati Nabi SAW yakhtubu fi hajjatil wada' wa huwa yaqul walau ustu'mila alaikum abadun yakudukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Kata Yahya bin Husain, aku mendengar nenekku bercerita bahwasanya dia mendengar Nabi ketika berkhutbah di Hajjatil Wada' perpisahan, beliau bersabda, dan seandainya diangkat atasmu pemimpin dari budak yang menuntunmu kepada kitabillah atau dengan kitabillah, maka dengarkan dan taati dia. Alhamdulillah, tadi pagi kita memposting sebuah makalah syubhat, orang yang mensyaratkan dinamakan ulil amri harus menuntun manusia menegakkan kitabullah, atau tadi menjadikan undang-undang pemerintahnya syariat Islam atau kitabullah dengan dalil hadis ini. Alhamdulillah sudah kita luruskan, sudah kita sampaikan syarah para ulama, maksud dari meskipun pemimpin dari budak yang menuntun kalian kepada kitabillah, maksudnya ketika perintahnya tidak menyelisihi kitabullah, tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka dengan taati. Bukan disyaratkan ulil amri itu tadi undang-undang negaranya syarat Islam. Bukan seperti itu pemahamannya. Makanya Imam Muslim menyebutkan hadis ini dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ini hadis saling melengkapi, saling menjelaskan. Yang penting tadi pemimpinnya Muslim, perintahnya tidak bermaksiat. Meskipun tadi secara umum undang-undang negaranya tidak berhukum dengan hukum Allah atau tidak memakai syariat Islam, wajib didengar dan
ditaati. Contohnya di sini kita bacakan riwayat berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, alal mar'il muslim asam wa ta'a fi ma habba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyah fa in umra bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau yang tidak dia cintai, kecuali kalau dia diperintah berbuat maksiat. Kalau diperintah berbuat maksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Dan ini yang juga riwayatkan dari muridnya Imam Ahmad yang bernama Al-Asram. Beliau menjamakkan antara riwayat Abdullah Umar dengan riwayat tadi Yahya bin Husain yang mengkisahkan dari neneknya yang mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya abdun yakudukum bi kitabillah, pemimpin dari budak yang menuntun kalian kepada kitabillah, maksudnya yang memerintahkan kalian dengan perintah yang tidak bermaksiat kepada Allah, yang tidak bertentangan dengan kitabillah. Dan ini yang juga dijelaskan oleh As-Sindi ketika mensarah hadis tersebut. Maksudnya kalau perintahnya tidak menyelisih kitabullah, maka wajib didengar dan ditaati. Bukan maknanya pemimpin tersebut tadi undang-undangnya harus syariat Islam, harus secara umum berhukum dengan hukum Allah, tidak. Yang penting tadi perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, alal mar'il muslim bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'a fil usri wal yusri wal mansati wal makrah. Kita membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan kita giat ataupun tidak, dan untuk kita mendahulukan hak pemimpin atas hak kita. Kemudian kata Rasul, wa alla nunazi al-amra ahlahu, dan agar kita tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, sampai akhir al-hadis. Demikian pula ada riwayat yang lebih tegas lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, ini babnya wujubu mulazamati jama'atil muslimin inda dzuril fitan wa fi kulli hal wa tahrimil khuruj ala ta'ah wa mufaraqatil jamaah. Bab wajibnya berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin ketika munculnya fitnah dan dalam segala keadaan, dan haramnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, haramnya memberontak terhadap ketaatan kepada pemimpin, wa mufaraqatil jamaah, dan haramnya memisahkan diri dari jamaah pemimpin kaum muslimin. Di antaranya hadis Hudzaifah tentang masalah fitnah akhir zaman, tentang adanya duat al-abwabi jahannam. Kemudian Rasul mengatakan, ini ringkasnya, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanis. Akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku. Artinya tidak berhukum dengan hukum Rasul. Artinya tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan dia tidak meneladani sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanis. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin berarti setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang zalim. Ini luar biasa gambaran. Ini juga tadi bantahan kepada yang mensyaratkan yang ditaati itu ulil amri, kalau undang-undang negaranya negara atau berhukum dengan hukum Allah, atau undang-undang dasarnya syariat al-Islam, itu baru yang ditaati. Kalau tidak, nggak boleh ditaati. Na'udzubillah min dzalik. Ini Rasul mengatakan, pemimpin tersebut tidak mengikuti ajaran Rasul SAW. Ajaran Rasul, ajaran Allah. Man yuti Rasul faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Hukum Rasul, hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dzalik.
bagaimana sikap ya Rasulullah kalau aku mendapati pemimpin yang seperti itu? Apa kata Rasul? Tasma wa tuti. Tetap engkau dengar dan taati. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Meskipun dipukul punggung, dirampas harta. Artinya kedolimannya sudah merata ini. Ya, terang benderang pemimpin tersebut tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, kalau dia mengatakan itu kan kedoliman pribadinya, tapi undang-undangnya tetap undang-undang syariat al-Islam. Kita katakan bagaimana dikatakan orang itu berhukum dengan undang-undang Islam sedangkan dia berbuat dolim seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kata Rasulullah SAW, tasma wa tuti wa in duriba dhahruk wa akhidha maluk fasma wa ati. Tetap engkau dengar dan tetap taati. Ini sekali lagi dalam Sahih Muslim. Hadisnya banyak sekali, terang benderang sekali. Ya, namun sekali lagi itulah al-Islam ba'da ghariban wa sa'idu ghariban kama ba'da. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Ya, kita mau bacakan lagi dari Sahih Al-Bukhari. Ya, kalau tadi Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari ada yang namanya Kitabul Ahkam, bab tentang ahkam. Ya, hukum-hukum. Yang pertama, ya, dari kitab Al-Ahkam, bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Bab tentang firman Allah, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Disebutkan hadis di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa saya Rasul SAW pernah bersabda seperti tadi, man atau anifakot atau Allah. Barang siapa taat kepadaku maka dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa memaksiatiku maka dia memaksiati Allah. Wa man atau amiri faqad atau ani. Barang siapa taat kepada pemimpinku maka dia telah taat kepadaku. Wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa memaksiati pemimpinku maka dia telah memaksiati diriku. Ya, kemudian ada bab ini. Bab as-sam'i wa ta'a lil imam malam takun maksiyah. Bab wajib mendengar dan taat kepada pemimpin al-imam, ya, selama perintahnya tidak maksiat. Kalau dalam Sahih Bukhari yang menulis babnya adalah Imam Al-Bukhari, bahkan dikatakan oleh para ulama, ya, bahwasanya ilmunya Imam Bukhari fi abwabi dalam bab-babnya tersebut. Disampaikan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, isma'u wa ati'u wa inistumil alaikum abadun habasyun ka'anna ra'sau zabibah. Dengar dan taati meskipun yang memimpin kalian budak Habasyi. Ya, kalau dalam Sahih Muslim tadi, yakudukum bi kitabillah. Itu maknanya tadi, malam takun maksiat, selama tidak maksiat. Ya, sekali lagi jangan gagal paham. Kemudian disampaikan hadis, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Jangan menghujat, jangan mendemo, jangan membuat keonaran, kerusakan. Ya, sekali lagi kata Rasul, falyasbir, bersabarlah. Nah, fa innahu laisa ahadun yufariqul jama' shibran fayamut illa ma tamitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah pemimpin kaum muslim sejengkal saja, lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian disampaikan lagi hadis Rasul, ya. Il asam wa ta'al mar'il muslim bima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyatin. Ya. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, ya, dalam hal yang dia sukai atau yang tidak dia sukai selama tidak diperintah berbuat maksiat. Ini yang ya dimaksud oleh Rasul, yakudukum bi kitabillah, yang menuntun kalian dengan kitabillah, maksudnya selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan masih banyak lagi riwayat-riwayat ataupun hadis Rasulullah SAW yang lainnya. Intinya, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, asam wa ta'a kepada pemimpin kaum muslimin ini sekali lagi diwajibkan, ya, selama tadi syaratnya pemimpin muslim, perintahnya
tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak disyaratkan harus undang-undang dasar pemerintahannya, kepemimpinannya itu syariat Islam. Meskipun sudah kita yakini, sudah kita sampaikan, hukum Islam, hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah wajib diterapkan, dijalankan oleh semua manusia, yang atas maupun yang bawah. Ya, sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula Rasul SAW mewajibkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dan ini sekali lagi merupakan salah satu pembahasan akidah salaf. Ya, sudah kita buktikan, bacakan kitab-kitab ulama salaf sejak dahulu sudah membahas masalah yang satu ini, dan mereka menegaskan yang tidak meyakini akan wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, maka dia mubtadi', keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin kaum muslimin, terutama di negeri kita, dan semoga Allah menjadikan negeri kita negeri yang diberkahi, aman dan makmur. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah salaf ashabi al-hadis. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz, izin bertanya, jika pemimpin kaum muslimin memerintahkan kepada perkara yang hukumnya sunnah atau yang hukumnya makruh, apakah menjadi wajib taat Ustadz? Syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Baik. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa TV Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan kita ini ada sebuah risalah kutip yang berjudul Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam, tentang keadaan kondisi wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin, wa ma yusra' lirra'iyya fiha minal ahkam. Di antaranya kata Syekh ini secara global kita sampaikan, kalau perintah kalau ada masalah yang asalnya mubah, tapi kalau ada perintah dari pemimpin hukumnya wajib, apalagi yang sunnah. Maka sekali lagi, al-amrul jaiz, kata Imam Al-Qurtubi, perkara yang mubah, kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, maka status hukumnya menjadi wajib. Sekali lagi, dan beliau mencontohkan di antaranya seperti kita mau baca nanti ketika pembahasan berikutnya kita mau bacakan ini lebih terinci lagi, cuma tidak apa-apa kalau sudah ditanya. Kita baca ucapan Imam Al-Qurtubi, falau amara bijaizin la syarat ta'atu fi wajibatan wala mahallat mukhalafatuhu. Kalau ada perkara yang asalnya jaiz mubah, tapi ada perintah dari pemimpin, maka menjadi wajib mentaatinya dan tidak boleh untuk menyelisihi perintah tersebut. Kemudian dikatakan oleh Syekh, an ya'mura bi fi'lil mustahab ala wajib targhib wa yanha 'anil makruh ala wajib tanzih duna ilzami bidzalik fa yustafid ala wajh fi'l mustahab. Kalau perintahnya itu tidak
mewajibkan, ya artinya menganjurkan saja, maka yang mustahab tidak menjadi wajib, tetap hukumnya apa? Mustahab. Namun kalau perintah pemimpin itu kepada sesuatu yang mustahab tadi dengan perintah wajib, ya maka sama dengan hukumnya yang mubah tadi bisa berubah menjadi wajib. Ya insya Allah ya akan kita lanjutkan pembahasan risalah ini sedikit pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Dalam keadaan yang serba mahal, terkadang keluar dalam diri kita ungkapan-ungkapan yang menjelek-jelekkan pemerintah, seperti pemerintah kerjanya nggak benar dan yang lain-lain. Apakah saya berdosa Ustaz atas ungkapan tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Ya, menghibah orang muslim biasa saja itu dosa, wala yaktab ba'dukum ba'dah. Jangan sebagian kalian menghibah, menggunjing sebagian yang lain. Ya, apalagi menggunjing pemimpin kaum muslimin, lebih besar dosanya. Makanya Rasul mengatakan tadi jelas, ini kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, kalau kita mengaku cinta Nabi Muhammad, ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabar, bukan menghujat, ya, apalagi mencaci maki di hadapan umum di medsos. Naudzubillah min dzalik. Kita bisa menanggung dosa besar, ya, apalagi itu bisa menjadi dosa jariah. Naudzubillah min dzalik. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fan Ustadz, untuk orang-orang yang mendemo atau menjelek-jelekan pemerintah, apakah mereka sudah dianggap keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa khatir rahmani wa rahmakumullah. Seperti yang kita sampaikan tadi, barang siapa yang dia meyakini tidak wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf, atau dia meyakini presiden sekarang ini bukan ulil amri kita, dia tidak mau membayatnya, ya maka tadi kata Al-Imam Hanaf Al-Kirmani, fahuwa mubtadi', maka dia ahli al-bid'ah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di Sabtu siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita persilahkan kepada Al-Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidhahullah Ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja di mana saya berada, rahimani wa rahmakumullah. Sebagai seorang muslim yang bijak, kewajibannya sebagaimana dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Muslim yang bijak adalah muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salaf. Dan tadi sudah kita bacakan ayatnya, hadis yang sangat banyak. Demikian pula ucapan ulama salaf tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Maka kembalilah kepada ajaran Islam yang sebenarnya, Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat, dan tinggalkanlah semua ucapan, pendapat, pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya demonstrasi. Kalau kita lihat kata para ulama, sejarah pertama dalam sejarah kaum muslimin yang pertama mengadakan demonstrasi adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi.
yang mendemo kediaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai terjadinya pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid radhiyallahu taala anhu. Ya, maka sekali lagi hati-hati, jauhi segala hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, taraktukum alal bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu siang hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.